Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sama-sama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah, sholawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, kemarin kita sudah mempelajari tentang safar, perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh atau safar menuju Mekah dan Madinah. Hari ini kita sambung dengan kajian di kitab sama Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin karangan Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id Al-Qasimi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Beliau menyatakan untuk berziarah ke kota Madinah. Biasanya ada jamaah yang melaksanakan ibadah umroh, itu ada yang menuju datangnya ke Madinah terlebih dahulu. Disebutkan al-jumlatul asyirah fi ziyaratil Madinah wa adabiha. Kita lihat di sini musannif menyatakan tentang ziarah kota Madinah dan adab-adabnya. Man qasada ziyaratal Madinati falyusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi katsiran. Siapa orang yang bermaksud atau bertujuan untuk berziarah ke kota Madinah, maka hendaklah ia bersolawat kepada Rasulullah SAW di jalan menuju ke Madinah tadi dengan banyak bersolawat. Artinya mulai dari Indonesia, kalau kita berada di Indonesia untuk melaksanakan ziarah ke kota Madinah, perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad SAW karena kita akan mengunjungi beliau di kota Madinah. Kemudian wal yaghtasil qabla dukhul, hendaklah ia mandi sebelum memasuki kota Madinah. Ya, diniatkan saja mandi ketika mau berangkat untuk mandi memasuki kota Madinah, dan itu bernilai sunnah. Kemudian waliyat tatib, ya, hendaklah ia berwangi-wangi, wal yalbas, berpakaian, anzofa thiyabi, sebaik-baik daripada pakaiannya, sebagus-bagus daripada pakaiannya, sebersih-bersih, anzofa sebersih-bersih daripada pakaiannya. Fa idza dakhalaha, maka apabila ia memasuki kota Madinah, fal yadkhulha, maka masuklah ia ke kota Madinah itu mutawadhi'an, dengan tawadhu, mu'azzaman, dengan takzim, mengagungkan. Nah, jadi ada nanti batasan untuk memasuki kota Madinah. Nah, ketika masuki batasan kota Madinah, kita bertawadhu di hadapan Allah. Ya, tawadhunya artinya rendah diri di hadapan Allah, karena kita akan memasuki kota yang ada Rasulullah SAW di sana, makomnya ya maksudnya. Dan ma'azaman, kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqsidul masjidah, dan langsung ia menuju kepada masjid, yaitu Masjid Nabawi. Tetapi kalau kita lihat dari perjalanan umrohnya orang Indonesia, biasanya masuk ke kota Madinah mulai dari bandara itu menuju ke hotel. Saat menuju ke hotel baru dikasih pemahaman untuk menuju ke Masjidin Nabawi. Ingat, di Masjid Nabawi ini kita harus fokus pada nomor pintu daripada pagar Masjid Nabawi. Jika kita masuk dalam pintu nomor 1, maka keluarnya pun nomor 1. Jika kita masuk pada pintu nomornya ada 17, ya nomor 17 misalnya, maka kita akan keluar juga dari pintu 17 supaya tidak berharap tidak kemana-mana, salah arah maksud saya.
Nah, kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membereskan barang di hotel, biasanya kita akan masuk ke Masjid Nabawi. Nah, ketika memasuki menuju Masjid Nabawi, wa yusalli fihi, kita sholat di dalamnya. Bijambil mimbar, kalau bisa di sebelah mimbar. Di sebelah mimbar Rasulullah SAW yang di hadapan. Rakaataini, 2 rakaat. Nah, memang ini agak sulit untuk pada masa saat ini, tetapi minimal kita sholat di dalam Masjid Nabawi. Tsumma ya'tiya qabran Nabi, kemudian kita mendatangi kuburan atau makam Nabi Muhammad SAW. Di dalam Masjid Nabawi, di depan itu ada makam Nabi Muhammad SAW yang berjejer ya makamnya. Ada makam Nabi Muhammad SAW, kemudian sebelahnya makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian sebelahnya ada makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, fayaqifu inda wajhihi, maka kita berdiri menghadap hadapan daripada makam Rasulullah SAW. Andai ini adalah kiblat, misalnya arah ke sana kiblat, maka makom Nabi itu seperti ini. Ini kepala dari makom Nabi, ini bagian belakang atau kaki makom Nabi Muhammad SAW. Karena miring ke kanan ini ada kiblat. Nah, kita berhadap itu adalah di hadapan. Nah, di hadapan makom Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di sini disebutkan wadzalika bi ayyastadbirul qiblah. Kita yang menghadapi makom tadi membelakangi kiblat. Artinya wajah kita menghadap makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yastaqbila jidarul qabri, menghadap kepada dinding kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahwi min arba'ati azra, ya sekira-kira daripada 4 hasta. 4 hasta ini kurang lebih ya 1 hastanya setengah meter. Dikali 4 sama dengan ya 2 meteran. Tapi sekarang sudah alhamdulillah kita sudah bisa dijarakkan, karena di makom Nabi itu ada teras, kemudian pagar, kemudian kita di luar pagar baru bisa. Itu sudah berjarak hampir 2 meter lebih. Nah, itu sudah posisi yang memang ditetapkan. Kemudian Pizawayati jidaril qabri, juga kita mematokkan dari sudut makom Nabi Muhammad SAW tadi jaraknya 2 meter, sama penjelasannya. Walaysa minas sunnah ayyamusal jidar, tidaklah sunnah untuk menyentuh daripada dinding makom Nabi Muhammad SAW, wala ayyaqbilahu, dan juga tidak sunnah untuk mencium dindingnya, karena kita juga tidak sampai daripada makom Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya balil wukuf, akan tetapi kita berdiri mim bu'di aqrabulil ihtiram, daripada jauhnya, ada ukuran jarak dari makom yang dengan kita tadi. Jarak ini menentukan daripada lebih dekat untuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Itu adab kita kepada Rasulullah SAW. Fayaqifu wa yaqulu, maka dia berdiri dan berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Di sini dalam kitab ini banyak. Di sini disebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Aminallah. Banyak. Tapi minimal kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Summa yata'akhir qadra zira' wa yusallim ala Abi Bakrin Siddiq. Makom Nabi tadi kita berhadapan, kemudian kita bergeser 1 hasta, setengah meter jaraknya. Dari tegaknya kita tadi, kita geser 1 hasta. Di sini ada makom Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Begitu kira-kira bentuk dari jejeran makom Nabi. Saat di makom Nabi kita salam, kemudian geser setengah meter atau 1 hasta, kita mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab, kemudian geser lagi mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq, yang maksud saya maaf, kemudian yang selanjutnya baru ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di situ kita mengucapkan salam.
salam kepada Nabi, salam kepada Abu Bakar, salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tsumma ya'ti raudhah, baru kita datangi raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu antara makom Nabi dengan mimbar Nabi. Ini ada satu tempat yang disebut raudhah. Dahulu Nabi bermajelis ilmu, bermajelis zikir di sini. Maka raudhah ini dimakbulkan doa bagi orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sana. Memang prakteknya biasanya kita ke raudhah dulu baru kita berziarah ke makam Nabi. Prakteknya di sana karena kondisi ya. Nah, apalagi saat sekarang ya, memakai antrian untuk memasuki raudhah. Masuki raudhah itu memakai antrian. Nah, ini kita ikuti saja karena ini hikmah yang harus kita dapatkan, tujuan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusalli fiha, maka kita disuruh salat di dalam raudhah tadi rakaatain, 2 rakaat. Wa yaksur minad du'a, dan memperbanyak daripada doa, mastata, apa yang ya kita sanggupi, doa kita sesanggup kita, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu lahu ayyatiya uhudan. Setelah itu kan kita pulang ya, pulang ke kamar masing-masing, sholat berjamaah terus di Masjidin Nabawi. Ada satu hari kita akan diajak oleh pembimbing, biasanya disebut mutawif ya. Kita akan melaksanakan ziarah di kota seputar kota Madinah. Wa yustahabbu, disunahkan lahu baginya ayatiya Uhudan, untuk mendatangi Jabal Uhud. Nah, kita di sana melihat nanti wa yazuru kubur syuhada. Di sana ada kubur-kubur syuhada, kita ziarahi. Nah, dulu ada perang Uhud. Di perang Uhud itu banyak yang syahid, mati syahid. Nah, di situ dibuatlah syuhada Uhud. Ada satu makbarah ya, kuburan besar di pagar tinggi. Dan di samping Jabal Uhud yang besar itu ada satu jabal yang kecil, Jabal Rumat, yang akan kita juga ziarahi ke sana. Nanti sejarahnya mungkin diceritakan oleh para mutawifnya. Wa ayyatiyal baqi, dan kita juga setelah melintasi daripada makam syuhada Uhud, kita pulang ziarah ke tempat lain. Dan tidak lupa pas di Masjid Nabawi kita ada juga makbarah, situ disebut Baqi, Makom Baqi. Makom Baqi di sini di dekat sebelahan Masjid Nabawi. Nah, di situ sebutkan kita disuruh wa ayyatiyal baqi, kita disuruh datang untuk ke Makom Baqi, wa yazuru khiyarahu, dan kita berziarah kepada khiyarahu, orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Ada makam Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Jadi makam Utsman bin Affan ini adanya di Baqi. Tidak berjejer ya, di situ makam sahabat-sahabat enggak. Hanya 3 ya, makam di dalam Masjid Nabawi, makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar bin Khattab. Nah, setelah di makam Baqi wa ayyatiya Quba, kita juga ada ziarah untuk mendatangi Masjid Quba. Masjid yang pertama kali Rasul bangun ketika Rasul hijrah ke Madinah. Fi kulli sabtin, pada setiap hari Sabtu. Wa yusalli fi, dan kita sholat pada Masjid Quba tersebut. Nah, di kitab ini disebutkan setiap hari Sabtu, tapi kita menyesuaikan hari yang ada pada ziarah kita ke kota Madinah. Hanya ada satu kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Siapa orang yang sudah bersuci dari rumahnya, kemudian menuju Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia akan memperoleh fadilah pahala seperti haji dan umroh yang mabrur. Padahal kita belum umroh, masih ada di kota Madinah, tapi sudah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur. Nah, kemudian wa in amkanahul iqamah bil Madinah, dan jika memungkinkan ia berdiam di kota Madinah, ma'amura'atil khidmah, bersama menjaga daripada pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, falaha fadlun azim, maka baginya dia akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Kita berjamaah di Masjid Nabawi, bahkan satu hadis Rasulullah SAW, siapa yang bisa sholat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi, maka
dibebaskan oleh Allah dua perkara. Yang pertama, Allah bebaskan kemunafikan dari diri kita sehingga kita tidak menjadi orang munafik. Yang kedua, kita dibebaskan dari api neraka. Nah, ini membutuhkan waktu yang memang 8 hari. Kalau 40 waktu sholat itu 8 hari. Biasa orang haji itu menyebutnya dengan arba'in, 40 kali sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Tsumma iza azama 'alal khulud, dan kemudian setelah beberapa hari di kota Madinah hanya kegiatan ibadah, ya, sholat, ziarah ke makam Rasulullah, kemudian datang kepada Raudhah untuk ibadah, doa di sana. Kemudian kita akan meninggalkan kota Madinah. Ada yang berniat untuk umroh ke kota Mekah, maka kita mempersiapkan diri. Sebelum kita keluar, apabila ia bercita-cita untuk keluar minal Madinah, dari kota Madinah, fa yustahabu ayatil qabr syarif. Kita dianjurkan juga sekali lagi untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wa yu'idu du'a az-ziyarah, dan kita mengulangi doa-doa ziarah. Kita ucapkan salam dulu kepada Rasulullah, kita ucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, kita ucapkan salam juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wa yas'alallah, dan kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayyarzuqahul audah ilaih, semoga Allah memberikan kita bisa mengulang kembali ke Madinah, supaya kita bisa berziarah kembali ke Madinah. Summa yusalli rak'atain fi Raudhah, kemudian kita ulangi lagi salat di Raudhah 2 rakaat. Ini mau pulang ya, mau melepaskan kota Madinah. Fa iza kharaja falyukhrij rijlahul yusra thumma al-yumna. Nah, apabila kita mau keluar dari kota Madinah, maka kita hendaknya keluar dari kaki kiri. Nah, thumma al-yumna, kemudian baru kaki kanan. Jadi awali kaki kiri, baru kaki kanan. Wal yatasaddaq ala jirani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersedekahlah terhadap orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima qadara alaih, apa yang mampu atasnya. Ya, kalau kita ada melihat pengemis, ya boleh kita sedekah semampu kita. 1 rial kah, 2 rial kah, dan seterusnya. Yang penting kita ada sedekah di kota Madinah. Nah, ini sedekah afdol di kota Madinah. Nah, tentunya kalau kita akan menuju kota Mekah, berarti dia ada tujuan untuk berumrah. Nah, biasa di kota Madinah ini kita akan mandi ihram. Mandi ihram ini di hotel masing-masing, di kamar masing-masing. Kita meniatkan nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi, saat itu jatuh air di kepala, hatinya berniat sengaja aku mandi untuk berihram umroh, ya, sunat karena Allah Ta'ala, mandi sebagaimana biasa. Nah, kemudian kita boleh memakai wangi-wangian setelah mandi, pakai sabun boleh. Kemudian setelah mandi kita dilap badan kita, boleh pakai wangi-wangian di badan, dihindarkan di pakaian, ya, dihindarkan di ihram kita. Nah, jadi hanya di badan kita. Setelah itu kita memakai ihram, memakai kain ihram bagian bawah itu disarungkan sebagaimana pakai sarung, ya, kain sarung. Bagian atas ini dibuat untuk diselempangkan saja sebagaimana biasa. Tapi kalau kita mau tawaf itu biasanya kita ada aturannya, dinampakkan bahu kanan. Seperti inilah, kira-kira demikian. Nah, kemudian setelah itu kita akan membereskan barang kita dan masuk ke bas, akan mampir satu tempat namanya Bir Ali untuk mengambil miqat atau mengambil niat umroh di sana. Tidak jauh dari Madinah itu menuju masjid Bir Ali, ya, karena dekat, masih dalam kota Madinah. Kita masuk ke masjid Bir Ali. Kalau batal wudunya, ambil wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunat ihram. Usolli raka'ataini lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, hatinya berniat sengaja aku sholat untuk berihram sunat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat sebagaimana biasa. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah salam kita biasanya berniat untuk umroh. Nah,
bersama-sama nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hati kita niat sengaja aku berniat umroh ya, dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Nah, memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sunnah yang harus diperbuat ketika kita mau berjalan menuju kota suci Mekah. Selama perjalanan ya, jika lelah ya kita istirahat. Nah, di dalam berihram yang sudah kita niatkan tadi, maka jatuhlah larangan-larangan. Saat itu yang harus kita hindari. Bagi laki-laki, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, pakaian berjahit ini seperti baju yang berjahit ya. Dia hanya memakai dua helai saja. Satu bagian bawah ihramnya yang disebut izar ya, itu dipakai, kemudian yang bagian atas ya kita tutupkan saja dulu karena belum tawaf ya, ditutup. Tapi kepala tidak boleh. Itu larangan kedua, tidak boleh menutup kepalanya, baik dengan kopiah atau dengan yang lain, atau ihramnya diginikan. Nah, ini tidak boleh di dalam kita sudah berihram niat umrah. Nah, yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan khusus tidak boleh menutup wajah dan tangan, jangan sampai ditutup sampai habis. Ya, mesti ada dia kelihatan tangan, karena ihramnya perempuan sebenarnya wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kemudian bagi kita yang laki dan perempuan ada larangan secara umum. Satu, tidak boleh memakai wangi-wangian. Mulai saat itu sampai selesai umroh, kita tidak boleh untuk memakai wangi-wangian, memakai sabun saat di kamar mandi ya. Kemudian memakai odol pada sikat gigi ya, dan seterusnya. Kemudian mengurangi bagian tubuh, rambut ya, bulu-bulu tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur ya. Kuku tidak boleh dipotong. Kenapa? Kita sedang berihram. Dan tidak boleh kita membunuh binatang ya. Ya, kemudian tidak boleh mencabut tumbuhan hewan, tidak boleh melamar, tidak boleh menikahi dan seterusnya. Ini larangan yang harus kita jaga selama kita berangkat sampai ke kota suci Mekah. Di kota suci Mekah, setelah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul ya, dengan menggunting, baru selesai kita larangan ihramnya baru dibebaskan. Nah, berbuka pakaian ihram dan kita terus melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Nah, ini berkaitan dengan Madinah. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Madinah nantinya dengan sehat dan selamat, dibantu oleh Allah untuk beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian yang dapat disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan dapat hikmah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk melaksanakan tawaf. Tadi sudah rukun pertama umroh, berihram niat mikot di Bir Ali. Nah, besok kita akan menyambung bahasan tentang tawaf, sa'i dan tahallul. Mudah-mudahan kita menjadi umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.